Halo pemirsa Sinpo TV, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Pemirsa, hari ini Sinpo TV kembali hadir tentunya dalam program motivasi yang akan memberikan kita wawasan dan juga banyak sekali kisah-kisah inspiratif tentunya bersama dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Bersama saya Dita Zulaika, dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali hari ini tidak sendiri karena kita sudah kedatangan 2 panelis di studio kita. Salah satu orang yang sangat inspiratif ya di Indonesia. Saya perkenalkan saja, yang pertama ada Pak Mulyono di sini. Halo Mbak Halo Dita. Pak, apa kabarnya Pak Mulyono? Baik. Luar biasa, masih semangat Pak ya? Semangat Mbak Dita. Semangat pagi pokoknya Pak Mulyono ya. Betul. Dan tentunya sudah ada juga menemani Pak Mulyono di sini, ada Ibu Lestari. Halo Bu Lestari, apa kabar? Halo Mbak Dita. Luar biasa Ibu ya, cantik ya di sini ya hari ini ya. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap selalu. Insya Allah harus siap kita Ibu ya. Pemirsa dan juga kedua panelis kita, tidak hanya ada 2 panelis, tapi kita juga sudah kedatangan salah satu motivator hebat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mindiarto. Kita sambut bersama-sama Bapak Mindiarto. Halo Bapak, apa kabarnya? Selamat morning, good pagi. Good pagi, selamat morning. Selalu ingat kalau Bapak Mindiarto. Silakan duduk Bapak. Yo, siap. Luar biasa, sehat ya Bapak ya hari ini? Puji Tuhan, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sudah hadir 2 panelis dan juga motivator kita di sini, Bapak Mindiarto. Kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan sesuai dengan tema kita hari ini, organisasi yang bernilai tambah. Semakin penasaran aku ya, apa sih maksud dari organisasi yang bernilai tambah? Kita akan sama-sama mendengarkan salah satu tips-tips dari Pak Mindiarto dan juga panelis kita, tentunya dalam program Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Oke, Pak Mindiarto, kita mulai Pak ya dengan tema kita hari ini, organisasi yang bernilai tambah. Itu apa sih Pak? Boleh nggak kasih tahu sama pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah? Oke, baik. Kepada seluruh pendengar Sinpo TV dimanapun berada tentunya ya, bahwa banyak sekali organisasi yang berjalan itu ya sesuai dengan habitusnya ya, jadi ya running begitu saja, kemudian tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya berjalan sesuai dengan program-program yang rutin. Nah, tentunya kalau kita ingin berkompetisi di dalam dunia yang saat ini yang begitu sangat tinggi kompetisinya, kita perlu memiliki sebuah organisasi yang bernilai tambah. Artinya apa? Ada bedanya. Ya, ada sesuatu dibanding yang lain. Nah, apa sih yang berbeda? Pasti dalam organisasi ujung-ujungnya kan ada profit, ada duit. Betul. Ada kompetisi, kemudian ada apalagi sumber daya yang hebat. Nah, semua ujungnya kan perlu meningkatkan produktivitas. Ya, bagaimana produktivitas dalam organisasi itu bisa bertinggi. Nah, satu hal yang perlu difahami di dalam organisasi yang bernilai tambah itu meningkatkan produktivitas, perlu ada sebuah diferensiasi. Bedanya organisasi saya dengan yang lain apa? Bedanya saya punya mesin dengan mesin orang lain apa? Bedanya saya punya orang dengan orang departemen lain atau perusahaan lain, bedanya apa? Nah, itu yang disebut dengan perbedaan atau uniksitas bernilai tambah. Dan kedua, yang perlu dimiliki lagi organisasi bernilai tambah selain punya uniksitas adalah satu hal, dia mesti responsif. Nggak bisa lagi menganut budaya-budaya lama, budaya-budaya orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Itu nggak berlaku, alon-alon asal kelakon. Nggak ada pilihan yang enak. Jadi kita mesti cepat, artinya apa? Mesti responsif. Ya. Kedua, mesti adaptif gitu ya. Adaptif artinya lihat situasi sekarang dengan perubahan yang begitu dahsyat, perubahan yang begitu cepat, kita mesti beradaptif. Nah, responsif itu dibutuhkan, maka ada sebuah kompetensi atau ada sebuah perilaku kita mesti agile, mesti lincah. Nggak bisa tuh organisasi yang gendut, nggak bisa punya orang-orang yang tadi lambat
alon-alon asal kelakon gitu ya. Nggak bisa, mesti agile. Agile dalam hal apa? Agile dalam mengambil keputusan, agile di dalam hal bagaimana kalau salah? Ya enggak apa-apa, salah kita koreksi daripada tidak mengambil keputusan gitu ya. Itu agility-nya. Kedua, adaptif. Adaptif dibutuhkan yang disebut dengan adaptive quotient, kecerdasan beradaptasi. Ya. Nah, banyak sekali organisasi itu, apalagi terutama teman-teman yang yang old style gitu ya, atau yang merasa sudah market leader gitu ya. Mereka merasa, saya sudah maju kok. Lu dulu masih pakai celana monyet aja, gue udah bisnis kok. Nah, artinya apa? Dia nggak adaptif dengan lingkungan saat ini yang sudah begitu berubah. Ya. Hal yang ketiga, nah perlu difahami juga. Dulu kalau ingin berkompetisi, ingin menang, selalu orientasinya adalah harga murah. Ya, perang harga kalau dalam bahasa bisnis. Perlu digeser dari price war menjadi value war, perang nilai. Di mana harga salah satu komponennya. Ada komponen apa lagi selain harga? Ada komponen pelayanan, ada komponen pengambilan keputusan, dan ada komponen satu lagi adalah di dalam kelincahan memberikan sesuatu yang cepat gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang value war atau perang nilai, itu adanya ya komponen harga ada, pasti komponen produknya, komponen pelayannya, dan komponen keputusan. Mungkin itu dulu Mbak Dita. Luar biasa sekali ya pemirsa ya, kita mendengarkan pemaparan dari Pak Mindiarto ya. Pak Mindiarto, seperti biasa ya, di sini sudah ada 2 panelis kita yang siap memberikan banyak sekali pertanyaan untuk Pak Min ya. Terkait dengan tema kita hari ini Pak ya. Sudah siap Pak Min? Insya Allah bisa berjalan. Siap nggak siap harus siap. Harus siap. Pak Min, seperti biasa kita di sini sudah mempunyai 4 amplop yang di dalamnya ada pertanyaan. Pak Min boleh pilih dulu mau warna yang apa kesukaan Pak Min. Warna partai ya ini ya. Oke, saya nggak guna partai. Kebetulan panelis kita menggunakan batik hijau. Saya pilih yang hijau. Oke. Saya ambil yang hijau ya Pak. Saya serahkan yang 3 lagi nih ke Bu Lestari. Oke, silahkan. Oke. Silakan Pak Liono buka dulu amplopnya dan berikan kepada pemirsa kita. Isi dalam amplopnya ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Ada 3 pertanyaan. Baiklah, sudah siap Pak Mulyono untuk bertanya? Siap. Sudah siap. Oke, boleh langsung Pak Mulyono. Oke, Pak Min, menarik ya Pak ya. Bicara dengan organisasi yang mempunyai nilai tambah. Pak, yang pertama, bagaimana hubungan seseorang yang berada dalam organisasi bernilai tambah dengan keluarganya? Oke. Organisasi, kaitan ke organisasi dengan keluarganya, artinya dengan pribadi ya, dengan si karyawan ya. Betul. Baik, Pak. begini. Ketika organisasi bernilai tambah itu perlu diisi oleh orang-orang juga, atau individu-individu atau karyawan-karyawan memiliki nilai tambah juga. Sebab kalau orang-orangnya biasa, maka organisasinya pun biasa, gitu ya. Maka perlu diisi oleh orang-orang yang bernilai tambah. Nah, tentunya orang-orang bernilai tambah ini terlepas fungsi dia. Ketika dia berada dalam organisasi, dia bisa sebagai karyawan, bisa sebagai profesional, bisa sebagai manajer, bisa direktur, bisa supervisor, apapun. Dia punya kualitas berbeda. Nah, tentunya kualitas berbeda ini melekat pada dirinya, dan dirinya sendiri kan berfungsi bukan untuk perusahaan. Bisa untuk keluarganya sebagai ayah atau sebagai ibu, atau dia masih single bisa sebagai kakak atau adik dari keluarga. Jadi nilai tambahnya itu kan menempel. Kalau ketika dia berada dalam organisasi sosial, nilai tambah itu juga muncul di dalam organisasi sosial di mana dia berada. Jadi hubungannya itu sangat erat ketika seseorang memiliki nilai tambah atau memiliki diferensiasi atau memiliki keunggulan tertentu akan berdampak kepada kegiatan kehidupan dia. Gitu. Begitu ya, Pak Mulyo. Betul, sip. Sepakat sih Pak ya. Kemudian Pak, kita lanjut ya Pak ya. Pertanyaan yang dengan kedua. Apakah lingkungan keluarga dan hubungannya dapat mempengaruhi seseorang dalam organisasi tersebut? Wah. Ada sebuah peribahasa bahwa
seseorang itu akan sukses ketika lingkungannya mendukung. Gitu ya. Dalam aspek apapun. Nah, ketika kita bicara dalam aspek keluarga, maka peran keluarga akan sangat mendukung. Jadi kalau sosok ini adalah sebagai suami, maka peran istri mendukung pekerjaan suami, gitu ya. Kalau dia perannya masih sebagai seorang yang single, maka peran keluarga orang tua, peran atau adiknya atau kakaknya juga akan mendukung keberadaan dia. Karena sering sekali saat ini, terutama dalam dunia bisnis yang private gitu ya, kan bukan budaya tenggo, begitu teng langsung go. Pulang itu atas dasar jam kerja. Profesional itu dia boleh pulang ketika tugas itu selesai. Betul. Nah, tugas selesai itu bisa saja melewati jam kerja. Nah, maka ketika seseorang bisa pulang melewati jam kerja atau lembur bahasa umumnya, ini peranan keluarga kan perlu paham, perlu ngerti bahwa suami saya, bahwa istri saya tuh perlu lembur karena apa? Dia sedang menjalankan tugas, dia sedang menjalankan amanah. Dia sedang melakukan sebuah kegiatan yang tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaannya menjadi survive, perusahaannya menjadi sehat, perusahaannya menjadi bertumbuh. Dengan bertumbuhnya perusahaan, tentunya dampaknya juga buat seluruh karyawan yang terlibat di sana. Ketika berdampak berkaryawan, maka kembali kelebihan, kemanfaatan, benefit yang diperoleh oleh karyawan kan balik juga ke rumah gitu ya. Jadi sangat mendukung peran keluarga. Nah, inilah dibutuhkan sebuah understanding bahwa pekerjaan suami itu kayak begini loh, pekerjaan istri itu kayak begini ya. Ya kalau kita masih jam kantor, mungkin orang masih toleran, gampang ya. Oh, pulang larut sedikit jam 6, jam 7 masih mudah difahami. Tapi kasihan kan ketika ada orang-orang yang kerjanya di luar jam normal. Betul. Nah, ini kan butuh pemahaman yang sangat. Jam normal artinya wah kena shift malam gitu loh. Ini kalau keluarga nggak paham, bisa-bisa status berubah kan ya. Kira kelayakan, Mbak. Ya. Bisa statusnya berubah itu nanti. Oke. Nah, menarik nih Pak Min penjelasannya Pak Min. Yang terkait nomor 2 Pak, kan ketika membangun masalah membangun keluarga, misalnya istri atau memang suami, tapi kan kadang-kadang ada masalah yang terjadi ya Pak. Masalah kan nggak bisa dihindari. Nah, Pak Min ya terkait dalam memang dalam pekerjaan mendukung, tapi juga ada tantangan yang saya nggak ngomong bilang masalah ya Pak ya, ada tantangan dalam keluarga. Ada tips nggak Pak supaya memang seseorang yang karyawan yang bernilai tambah ini ada tipsnya supaya memang mengatasi tantangan ini Pak? Ini yang disebut dengan habitus ya. Habitus itu artinya kebiasaan-kebiasaan bahwa masalah keluarga selesaikan di keluarga, jangan dibawa ke kantor. Sesulit apapun sesudah, mungkin boleh dibawa ke kantor sebagai sifatnya konsultasi atau minta advice kepada rekan yang dipercaya atau pada atasan. Saya punya problem keluarga nih gini. Ada ide nggak atau ada solusi nggak? Itu hanya sebatas konsultasi. Tapi problemnya ada di rumah. Jangan dibawa ke kantor. Contohnya, ketika istrinya punya masalah ini, mertuanya datang begini-gini, uring-uringan, terus uring-uringannya dibawa ke kantor itu. Ya nggak usah, uring-uringannya sampai pintu gerbang rumah aja lah. Demikian juga sebaliknya, problem di kantor, contoh problem di kantor, habis diomelin bos nih. Gitu ya. Ada konflik di dalam interaksi antar departemen. Jangan dibawa konfliknya ke rumah. Istri nggak ikut-ikutan tuh urusan konflik. Istri nggak ikut-ikutan bosnya ngomel itu ya. Karena yang diomelin adalah performan dia, bukan suaminya yang diomelin. Oke. Pak Min, sepertinya kita harus tahan sebentar Pak Min ya, karena ada yang mau lewat sebentar lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan jeda sejenak, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini, organisasi yang bernilai tambah. Tadi Pak Mindiarto dan juga kedua panelis kita di sini ada Pak Mulyono dan Ibu Lestari sudah bertanya satu amplop Pak ya. Terakhir tadi kita remind lagi untuk pemirsa yang ada di rumah, katanya kalau punya problem di rumah jangan bawa ke kantor.
Jangan jadikan kambing hitamnya orang kantor, Pak ya. Iya. Ya, Kalau ya. punya masalah itu cukup di dalam rumah aja, ke kantor membawakan masalah yang lain, masalah baru, Pak ya. Ya, karena dua permasalahan itu kan tidak related ya, tidak nyambung lah. Karena problem rumah lebih banyak kan private problem ya, dengan istri atau suami, dengan mertua atau dengan anak gitu kan, itu kan private problem. Ke kantor kan lebih ke arah tentang job gitu ya, pekerjaan, problem kerjaan ya. Profesional juga, Pak ya. Maka ketika ini dicampur adukan, dua-duanya jadi berantakan. Pekerjaan yang harusnya tuntas atau bisa dilakukan dengan baik menjadi terdegradasi, menjadi nggak optimal. Kedua juga nggak ada kaitannya dengan tim di kantor. Ya, entah anak buah, entah antar departemen. Masa dia diomelin gara-gara problem mertua atau problem istri? Nggak ada kaitannya. Tiba-tiba juga. aja, Pak ya, dimarahin ya, baru masuk Bonusnya kantor. bonus omelan, bukan bonus duit. Ya, dan itu secara umum tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik juga? Karena kan akan menjadi contoh. Wah, bos gue problem rumah kok dibawa ke kantor. Nanti dia bisa ngikutin gitu loh. Kan nggak baik juga ya. Maka ketika kita sebagai pimpinan juga yang bernilai tambah itu adalah bisa memilah-milah mana problem tersebut ya, gitu ya. Betul sekali. Pak Mindiarto, kita sudah menyelesaikan amplop pertama kita, Pak. Ya. Kita akan kembali lagi dengan 3 amplop kita. Di sini ada warna kuning, biru, dan merah. Ini dipegang Ibu Lestari. Kira-kira Pak Lestari. Mindiarto mau pilih yang mana nih, Pak? Ya udah, dia pakai baju merah, pilih merah-merah aja. Oke. Ibu Supaya ada alasan memilih. Oke, Pak Min. Jadi amplop merah ya, Pak Min Iya, ya. iya. Sesuai dengan baju yang saya kenakan pagi ini. Ya, oke. Oke, sebentar saya buka. Oke, Ibu Lestari akan membuka amplop merah kita tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Boleh dilihatkan dulu Ibu Lestari ke pemirsa yang ada di rumah pertanyaan kita. Baik, Ibu Lestari sudah siap untuk bertanya? Insya Allah siap, Mbak Dita. Oke, boleh silakan langsung Ibu Oke, Lestari langsung ya ditanyakan. saya bacakan. Gimana, Pak Min? Siap. Jadi ini amplop merah ada 3 pertanyaan nih, Pak Min. Pertanyaan nomor 1 merujuk tadi konteks pembicaraan kita ya, Pak Min tentunya. Bagaimana pengaruh motivasi dari orang yang bekerja dengan organisasi yang bernilai tambah dalam kehidupannya sehari-hari? Baik, gini ya. Ketika organisasi bernilai tambah, maka fair play itu kan perlu ada di sana. Jadi kalau organisasi atau perusahaan tidak fair play, berarti perusahaan itu belum bernilai tambah, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud fair play atau di dalam organisasi bernilai tambah? Ada 2 komponen atau 2 hal yang perlu mendasari. Ada yang disebut dengan human behavior, pendekatan terhadap manusia. Satu lagi ada yang disebut dengan task behavior, pendekatan terhadap pekerjaan. Nah, ini kan perlu dibalance. Maka ketika tuntutan terhadap pekerjaan itu tinggi, maka kesejahteraan, keselamatan, kenikmatan yang perlu dirasakan oleh karyawan pun perlu seimbang, perlu tinggi juga. Jangan tuntutannya gede, gajinya UMR, contohnya itu kan nggak balancing. Kesehatan tidak diperhatikan, keselamatan tidak diperhatikan, kesejahteraan kurang diperhatikan. Artinya itu tidak human behaviornya tidak tinggi. Maka perlu human behavior tinggi, ya. Apa sih human behavior itu? Ketika seseorang dituntut untuk bisa performanya tinggi, maka orang itu perlu dibikin pinter. Bikin pinter adalah bagian daripada human behavior. Di training lah, dimasukkan ikut kelas lah, workshop lah, atau dikasih kuliah lagi bagi yang kurang gitu ya, atau diikutkan kegiatan-kegiatan yang tuntutannya adalah Anda lebih pintar sehingga Anda lebih cerdas. Karena Anda lebih cerdas, maka dituntut performa Anda lebih tinggi. Maka ketika performance dan behavior ini disatukan, maka dia akan memiliki sebuah performance juga yang saya bilang top performance gitu ya. Nah, seseorang yang top performance akan mendapatkan apresiasi atau dapatkan merit increase atau gaji yang lebih besar daripada pada umumnya.
Nah, inilah kenikmatan motivasi yang bisa dia peroleh bahwa karena saya bekerja lebih baik, saya bekerja dengan performa tinggi, maka saya mendapatkan merit increase atau kenaikan gaji lebih tinggi. Atau kesempatan tertentu 2-3 tahun saya mendapatkan kesempatan bisa naik pangkat. Ada career path juga di sana. Nah, inilah motivation yang bisa dinikmati oleh dia pribadi sebagai sosok, ini leader yang hebat, supervisor yang hebat, manajer yang hebat, dan itu kan akan dibawa ke dalam keluarga. Ya, keluarga apa? Kalau istrinya bilang, suami saya sekarang udah jadi manajer loh. Ah, itu kan kebanggaan. Suami saya sekarang direktur loh. Itu kan sebuah kebanggaan. Suami saya sekarang sudah naik mobil loh, dulu motor-motoran. Itu kan sebuah kebanggaan motivation yang akan secara fisik, kasat mata bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, jadi motivation, apresiasi itu ada yang sifatnya kasat mata, ada yang tidak kasat mata ya. Ya, kasat mata dapat tadi mobil ya, kemudian mendapatkan apalagi cicilan rumah, itu kan kelihatan kasat mata. Yang tidak kasat mata apa? Oh, lebih cerdas. Itu kan nggak kelihatan. Ya, oke. Oke, terima kasih, menarik sekali. Jadi fair play ya Pak Min ya. Jadi di Must dalam be. keunggulan sebuah perusahaan juga fair play juga menjadi hal yang sangat penting gitu Iya. ya. Baik Pak Min, untuk nomor 2 nih Pak Min, ada pertanyaan. Apa nilai utama yang harus dimiliki setiap orang agar mampu menciptakan organisasi itu sendiri yang bernilai tambah? Oke. Satu, nilai utama ya. Responsible. Nilai utama. Responsible, tanggung jawab. Apa maksud tanggung jawab? Ketika hari pertama saja saya menerima pekerjaan tersebut, lamaran, proses gitu, interview, kemudian oke, Anda adalah kandidat yang saya pilih, maka kita sepakati gitu ya, kerja di sini, jabatan ini, kemudian benefitnya ini, kemudian bikin agreement kan ya, tanda tangan. Disitulah saya sudah harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Karena perusahaan itu memiliki dinamika, situasi yang memungkinkan pekerjaan itu semakin sulit, pekerjaan itu semakin dapat pressure tinggi, kemungkinan dirotasi, kemungkinan dipindahkan ke tempat lain atau departemen lain ya. Itulah bagian daripada responsible. Jangan ngegerutu, jangan marah, ngomong-ngomong terus. Wah, bos kita begini loh, perusahaan kita nggak manusiawi. Tapi kerja terus itu loh. Kalau Anda merasa tidak ada keseimbangan antara benefit yang diperoleh dengan berhenti, turun. Karena ketika saya tanda tangan, maka saya bertanggung jawab atas tanda tangan tersebut. Ketika saya naik jabatan, saya bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Ketika saya dimutasi, maka saya bertanggung jawab atas mutasi tersebut. Ketika saya ditunjuk menjadi tim tertentu, maka saya bertanggung jawab atas putusan tersebut. Maka tanggung jawab itu adalah satu paket dengan seluruhnya. Mari kita lihat contoh tanggung jawab dalam skala yang lebih besar ya. Presiden kita, anggap sekarang siapa? Prabowo ya. Kita zaman sekarang Prabowo. Prabowo ditagih sama Bank Dunia, bayar utang lo, Prabowo kan nggak bisa bilang, yang utang kan bukan saya, yang utang kan Jokowi, yang utang kan SBY, kan nggak bisa. Dia harus bayar hutang, gitu. Demikian juga ketika pekerjaan itu saya peroleh atas orang yang dulu berhenti, orang yang dulu dimutasi, saya kan harus bertanggung jawab atas kenikmatan dan ketidaknikmatan jabatan itu, bertanggung jawab. Ya, oke. Menarik ya Pak Min ya. Jadi tanggung jawab dari karyawan tersebut supaya juga membantu perusahaan tersebut punya bernilai tambah gitu ya Pak Min. Oke Pak Min, the last question nih Pak Min. Nomor 3, seberapa besar peran individu dalam organisasi yang bernilai tambah untuk perkembangannya? Maksudnya mungkin dalam organisasinya tentunya. Begini, perusahaan pasti punya batasan-batasan tertentu di dalam people development. Mengembangkan orang gitu ya, karena ada anggaran yang harus disediakan, kemudian ada skala prioritas yang harus diberikan, maka tingkat urgensinya apa yang bisa perusahaan berikan kepada karyawan ya, dengan berbagai faktor tadi. Tetapi jangan lupa bahwa individu-individu karyawan tersendiri kan juga perlu mengembangkan diri atau bikin pintar, lebih cerdas. Jangan hanya mengandalkan ketika perusahaan memberikan waktu pelatihan.
dia harus punya dana dari total income berapa, total take home pay-nya berapa. Oh ini biaya rumah tangga, oh ini biaya ini biaya apa buat anak, oh ini biaya sekolah, oh ini biaya hiburan, oh ini tabungan, dan harus disisihkan. Ini biaya people development, berapa ribu, berapa ratus ribu sebulan saya harus sisihkan untuk bikin pintar otak saya sebagai karyawan individu. Jadi pinternya saya bukan hanya karena perusahaan memberikan training, tetapi juga saya secara inisiatif memiliki dana untuk bikin pinter diri sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu jarang orang lakukan. Pengennya pinter tuh gratisan terus. Dunia nggak ada yang gratis, semua bayar. Iya, oke. Menarik sekali. Jadi sebenarnya kita sendiri punya tanggung jawab untuk menginvestasikan kepintaran kita buat pribadi kita sendiri. Betul, betul. Baik Pak Amin, terima kasih untuk seluruh obrolan kita. Silakan Mbak Dita. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau menurut Pak Mulyono dari obrolan kita tadi gimana Pak? Menarik sih. Memang tanggung jawab pengembangan diri kan nggak hanya perusahaan ya atau organisasi, tetapi diri sendiri. Tapi ya mungkin kalau saya tambahkan kali Pak, sekarang dengan dunia yang semakin maju, rasanya pengetahuan sudah beredar semakin luas. Sekarang kamusnya itu kita sebutnya Mr. Google ya Pak ya. Dengan Google atau memang YouTube rasanya pengetahuan gratis udah banyak kali ya Pak ya. Emang ada tambahan lagi Pak Min selain yang Begini. Kalau bicara tentang sekedar knowledge, ya lewat Mbah Google kita bisa dapatkan informasi. Tetapi ketika bicara 1000 informasi ada di Google, bagaimana kita memilah-milahnya? Betul. Yang cocok untuk diri saya. Nah, itulah problem sendiri. Yang harus kita tanya pakarnya, tanya ahlinya, tanya orang spesialisasinya gitu ya. Jadi apakah Google menjawab secara umum, tetapi tidak bisa menjawab secara spesifik. Oke. Gitu ya, satu. Ada ChatGPT juga Pak ya sekarang Pak, yang bisa setiap kita bertanya apapun jawabannya Ya. selalu ada dan bisa tahu tentang hal apapun. Gimana? Ya, itu, Pak? kembali itu sifatnya jawaban yang sifatnya general. General itu segini. Aduh, ini saya sakit pusing. Tanya GPT, ChatGPT. Oke, Anda butuh istirahat. Oke, Anda butuh makanan yang punya protein. Oke, Anda butuh olahraga dan sebagainya. Itu kan normatif. Iya. Normatif. Tapi pertanyaan, istirahat seperti apa? Oke. Kemudian harus makan yang bergizi. Bergizi itu kandungan kalorinya seperti apa? Lo kan belum terjawab itu. Iya. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Min ya. Kita masih tersisa 2 amplop lagi ya panelis kita. Tapi jangan dibuka dulu karena kita akan jeda sebentar. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa di rumah karena kita akan jeda sejenak. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Melanjutkan kembali pemirsa tema kita hari ini, organisasi yang bernilai tambah, tentunya bersama dengan 2 panelis kita yang sudah hadir, ada Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari, dan tentunya bersama dengan motivator kita Pak Mindiarto di sini Pak ya. Oke. Bapak, kita melanjutkan lagi Pak, Siap. tapi amplop kita sudah mulai berkurang Pak, sisa 2 aja nih sekarang. Kuning biru. Ya ini ada kuning-kuningnya deh. Kuning dulu. Oke, kita akan buka amplop kuning. amplop kuning ya Pak? Bersama dengan di sini ada Pak Mulyono yang akan membuka. Tetap dengan 3 pertanyaan. Boleh Bapak kita kasih lihat dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari panelis kita yang akan dibacakan langsung oleh Pak Mulyono. Sudah siap Pak? Siap. Boleh silakan. Mbak Dita. Pak Min. Yo. Amplop kuning ada 3 pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama Pak. Apa komunikasi yang harus terbangun dalam organisasi yang bernilai tambah? Komunikasi yang harus dibangun ya Ya, dalam organisasi. betul. Baik. Komunikasi kan sebuah proses transfer information gitu ya.
baik dari sender ke receiver maupun receiver ke sender. Sendernya siapa bisa dimulai tentunya oleh pimpinan perusahaan kepada karyawan. Demikian juga ada karyawan ke pimpinan. Nah, tentunya dalam proses komunikasi ini kita perlu menselaraskan kemungkinan barrier itu terjadi. Ya, apa barrier yang terjadi? Satu, faktor pendidikan yang berbeda, maka gaya komunikasinya bisa berbeda. Faktor pengalaman bisa berbeda. Belum lagi ada faktor emosi, ada lagi faktor kultur dan budaya gitu ya. Nah, tentunya bagaimana agar ini bisa berjalan efektif, selain yang terucap, perlu juga yang tertulis. Sehingga pemahamannya sama. Yang terucap memang emosinya masuk, menjelaskannya enak, ada intonasi ya. Tapi yang tertulis adalah biasanya datar. Tetapi itu formal informasinya yang bisa dipakai sebagai standar komunikasi di dalam organisasi. Itu satu poin. Poin kedua apa? Ketika interaksi itu terjadi atasan bawahan itu ya, jangan ada sebuah resistensi bahwa direktur nggak boleh ngomong sama office boy. Ini bahaya. Tidak boleh ngasih instruksi yang sifatnya pekerjaan struktural, yes. Tetapi komunikasinya boleh. Gitu. Ya, yang dihindari adalah jangan sampai ada perintah yang melewati daripada struktur. Tapi kalau komunikasi ya boleh gitu loh. Nah, inilah yang perlu difahami di dalam organisasi itu, bahwa jangan sampai mengatakan bahwa komunikasi itu harus terstruktur, komunikasi itu harus berjenjang. Waduh, nek berjenjang bisa berapa lama selesai, bisa-bisa hari ini ngomong 2 bulan lagi baru nyampe gitu kan. Gitu kan ya. Nah, ketiga pasti menggunakan media-media yang sifatnya saat ini sudah canggih ya. Media itu bisa lewat Zoom, ya bisa lewat telepon, lewat email, lewat apapun. Karena apa? Supaya menjangkau komunikasi ini bukan di kantor pusat, tetapi sampai ke ujung Papua, ke ujung Sumatera Aceh sana, sehingga in the same time informasi itu bisa tersosialisasi secara merata dan juga memiliki pemahaman yang sama. Yes, menarik ya Pak Min ya, penjelasan yang sudah benar-benar sangat jelas. Kita lanjut ya Pak Min ya. Bagaimana cara mengatasi konflik di dalam organisasi yang bernilai tambah? Oke, begini, ada sebuah pameo, konflik itu buruk. Konflik itu kayak tadi pertanyaan kan bagaimana menghindari konflik gitu ya. Selama konflik itu terjadi dan memberikan nilai tambah atau produktivitas tinggi, biarkan konflik itu ada. Gitu. Jadi jangan tabu dengan konflik. Karena konflik itu kemungkinan kan ada 3 dampak. Ya, antar departemen contohnya ya, antar departemen. Kan ada balance and control. Kalau semua keluarin duit nggak ada yang ngerem, bisa-bisa perusahaan kan rugi juga. Ya satu ya, paham ya? Maka selama konflik itu terjadi dan ternyata meningkatkan produktivitas perusahaan, biarkan konflik itu ada. Ya. Nah, ketika konflik itu terjadi tetapi tidak memberikan dampak ya nambah produktivitas enggak, mengurangi juga enggak. Ya kita poles-poles lah metode komunikasinya, understandingnya bagaimana. Nah ketika konflik itu terjadi dan menurunkan kinerja, menurunkan produktivitas, ini harus kita ambil tindakan solusi. Gitu lah. Jadi jangan alergi dengan konflik. Itu satu hal. Jadi ya konflik biarkan selama produktivitas itu tinggi. Kenapa? Tujuannya bernilai tambah itu menambah produktivitas kok. Ya, produktivitas tinggi. Oke, satu. Kedua, jangan dianggap konflik itu yang disebut dengan intensitas suara kita tinggi, meninggi. Kayak ngamuk, ngomelon, bentok-bentok, mata melotot. Ya itu adalah salah satu indikator kita melihat itu terjadi konflik. Orang apatis pun itu sebetulnya konflik. Jadi ketika Pak Mulyono di dalam kantor umpamanya ditanya meeting gitu, wah gimana nih Pak Mulyono? Ya biasa saja. Ya oke silahkan go ahead aja. Itu kan apatis, tidak memberikan respon, tidak memberikan sebuah pandangan. Itu konflik loh. Ya, jadi konflik tidak identik dengan keributan,
tidak identik dengan adu argumentasi yang ribut, tetapi apatis pun itu sebuah konflik. Cuman konflik yang tidak bersuara. Oke. Dan itu tidak meningkatkan produktivitas. Ya. Ya, oke. Tadi Bapak menjelaskan ada 3 jenis konflik Pak ya. Ada yang memang positif, kemudian ada yang biasa-biasa aja, kemudian ada yang memang harus dibereskan gitu ya Pak. Nah cuman ada satu misalnya, ya kita ngomong ada salah satu karyawan yang terus-terusan menimbulkan konflik. Sebaiknya ditangani bagaimana ini Pak? Ya itu sih gampang banget ya. Satu itu kan nyangkut behavior ya. Bisa behavior atau bisa attitude. Ya. Maka di dalam perusahaan bernilai tambah, organisasi bernilai tambah itu, yang dievaluasi setiap karyawan atau setiap individu itu di dalam performance appraisalnya, kan bukannya performance. Orang ini kinerjanya bagus, tapi biang kerok keributan gitu, kira-kira begitulah ya. Nah, maka ada area yang perlu dia perbaiki, bukan area performance-nya, tapi bisa area behavior-nya atau area attitude-nya. Gitu. Dan ini parah dalam artian bisa berdampak kepada yang lain, gitu ya. Maka tugas perusahaan adalah memberikan sebuah objektif perbaikan di dalam hal behavior tadi. Atau dalam attitude, kita tinggal lihat aja problem behavior atau problem attitude. Maka ketika itu dianggap urgent dan membuat sebuah organisasi menjadi memburuk, tugas perusahaan adalah perlu membina. Ya, dengan objektif, dengan perbaikan, dengan coaching, dengan bisa saja bukan coaching, tetapi bisa dengan disebut dengan perbaikan dalam hal bukan coaching, tapi lebih ke arah healing ya. Nah, perbaikan healing. Maka ketika tidak bisa dilakukan dengan perubahan secara healing, binasakan. Terakhirnya binasakan. Terakhirnya binasakan ya Pak. Itu pilihan. Ya. Tapi kan kita sudah melakukan pembinaan tadi ya. Betul. Iya. Ya, sip. Counseling istilahnya, Ya. kita melakukan counseling. Ya. Lanjut Pak ya dengan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana memotivasi tim atau anggota di dalam organisasi yang menganut nilai tambah? Baik. Bicara motivasi, kebanyakan orang diikutkan seminarnya itu dibikin heboh dengan musik dan teriak-teriak. Nah, gitu ya, itu motivasi. Apakah itu salah satu motivasi? Ya, salah satu bentuk motivasi, tetapi itu unstable, ya, sifatnya sangat temporary. Nah, motivasi itu kan ada yang sifatnya adalah praktis, yang tadi ikut seminar, ikut program motivasi dengan program-program jingkrak-jingkrak dan heboh tadi, itu motivation yang disebut praktis. Ada juga motivation yang lebih sistemik. Ini adalah long term. Apa motivation yang sistemik? Sistem career path yang jelas. Ketika saya ingin mengejar karir tertentu, naik pangkat, itu jelas aturannya. Bukan antara like or dislike. Ya, itu ada career path. Kedua juga yang disebut motivation itu jelas tugas dan tanggung jawabnya, jelas KPI-nya yang terukur. Ya, itu motivation. Ada sistem pelatihan. Sistem pelatihan adalah motivation. Ada sistem kontrol, ya, cuman perlu nanti disosialisasikan bahwa kontrol itu bukan untuk nyali salah orang. Tapi kontrol itu adalah untuk mencari room for improvement. Kan berbeda sekali. Kontrol nyari salah dengan kontrol untuk mencari peluang perbaikan. Nah, pemahaman-pemahaman ini di dalam motivation system yang sistemik itu adalah hal yang sangat fundamental. Kenapa fundamental? Karena kalau ini menjadi sebuah standar atau blueprint atau roadmap, maka ketika pimpinannya ini berhenti, maka sistem motivation yang sistemik ini tetap ada. Tapi kalau yang praktis, ketika orang ini berhenti, itu akan hilang semua. Nah, ini butuh, jadi motivation apa? Motivation yang praktis dan sistemik. Nah, di dalam motivasi sistemik tersebut, contoh sistem remunerasi, sistem pembagian gaji, sistem kenaikan gaji, ini kan motivation system. Bukan naik gaji itu adalah asal dasar, wah karena Oktober, November baik-baik sama bos gajinya gedean. Lupa Januari sama September tuh bikin dosanya nggak kira-kira gitu loh. Nah, itu nggak diakumulasi kan. Nah, ini kan karena apa? Karena sistemnya itu yang tidak baik. Jadi sebetulnya kan sistem kenaikan gaji, sistem kenaikan pangkat, sistem reward punishment, macam-macam itu adalah bagian daripada motivation system.
dan perlu kita pelajari. Nah, kemudian kaitannya dengan materi. Motivation kan kebanyakan orang materi. Bisa. Motivation itu ada yang sifatnya materi, dapat duit, dapat insentif, dapat bonus. Ada juga non materi. Non materi apa? Oke, mendapatkan beasiswa. Mendapatkan performa tertentu, bisa diberikan naik haji ibadah, atau orang Nasrani dikirim ziarah, contoh gitu ya. Ini kan motivation yang non material. Dan perlu. Ketiga lagi ada motivation yang simbolik. Apa yang simbolik? Contohnya mendapatkan pin, wah the best apa gitu ya. Itu kan simbol, atau dapat plakat. Itu kan motivation juga. Hanya saja orang kadang-kadang ya duitnya nyemplung semua di material. Terima kasih Pak Min atas penjelasannya yang luar biasa. Ya, gitu. Terima kasih. Selanjutnya kita masih ada pertanyaan kah Pak Mulyono? Rasanya udah jelas banget ini penjelasannya. Untuk sesi ini sudah sangat jelas sekali ya di amplop kita yang berwarna kuning ya Pak Min ya. Oke. Tapi jangan kemana-mana dulu Pak Min dan juga panelis kita, karena kita akan kompleks sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan jeda, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, bersama lagi saya Dita Zulaika tentunya dalam program kita Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, melanjutkan kembali tema kita hari ini, organisasi yang bernilai tambah. Tentunya tetap dengan dua panelis kita, ada Pak Mulyono dan juga Bu Lestari di sini, dan juga ada motivator hebat Indonesia, Pak Mindiarto. Pak Min ya. Pak Min, ternyata amplopnya sisa satu Pak Min. Nggak Jadi bisa Pak milih Min ya? nggak bisa milih ya kali ini ya. Tapi sesuai dengan bajunya Dita kok. Iya, Biru. berarti sengaja Pak Min pilih untuk yang terakhir kali Pak ya. Iya. Oke, kita akan mulai untuk membuka amplop yang warna biru bersama panelis kita Ibu Lestari di sini. Boleh dibuka dulu Ibu dan diberikan kepada pemirsa kita, tetap dengan 3 pertanyaan di amplop terakhir kita. Ibu Lestari masih semangat Bu ya untuk bertanya? Semangat dong. Boleh silakan Ibu. Gimana Pak Min dengan amplop biru? Ready ya? Lanjut terus. Mari terus. Oke, ini amplop biru bertanya nih Pak. Yang pertama, apakah harus ada nilai-nilai tim yang harus dimiliki dalam organisasi yang bernilai tambah tersebut Pak? Nilai-nilai tim ya? Iya, nilai-nilai tim. Jadi individu-individu dalam bentuk tim. Baik, jadi nilai-nilai tim itu, setiap individu itu mereka perlu mendapatkan nilai tim itu, artinya begini ya, saya ingin bahasanya supaya jadi satu. Apa yang dinikmati oleh karyawan individu maupun apa tugas dan tanggung jawab daripada perusahaan, sehingga itu menjadi blended itu ya, nilai tim ya kira. Pertama adalah ketika kita dituntut untuk memberikan nilai tambah, maka kita dituntut juga untuk memiliki keilmuan yang berbeda dibanding orang pada umumnya dengan jabatan dan fungsi yang sama. Maka kelebihan saya punya ilmu, knowledge dan skill itu, maka perlu diapresiasi. Dalam bentuk apa? Compensation-nya kita harus juga bernilai tambah. Kalau kita mencari orang dengan gaji rata-rata, maka akan ketemu kualitas orang rata-rata. Kira-kira begitulah. Maka ketika kita berani memberikan kompensasi lebih, maka kita pun perusahaan atau diri saya anggap sebagai pribadi akan mempunyai nilai yang lebih. Karena setiap orang kan perlu dibayar dengan nilai lebih. Jadi ada sebuah kompensasi yang ideal, yang balance kata tahu. Kedua adalah nilai-nilai career path. Artinya apa? Saya di sini bukan bekerja dengan jabatan yang sama untuk selamanya. Ada karir yang akan saya peroleh. Karirnya tergantung memang dari jabatan masing-masing. Ada karir itu bisa mungkin sampai 5, 6, 7 jabatan lewati. Tapi karir itu bisa juga dengan dapat jabatan senior. Gitu kan ya. Orang yang dapat senior itu kan sebetulnya sudah karir. Jadi ada juga yang dipromosinya vertikal, ada juga promosi itu lateral.
Ya, lateral. Oke. Kemudian ada 3 juga hal yang perlu dimiliki oleh setiap individu adalah satu adalah kompetensi. Jadi bukan lagi saya punya skill, tapi saya punya kompetensi. Kalau skill saya cuma ahli, tapi kalau kompetensi selain ahli, saya tuh memberikan nilai bagi diri saya, memberikan nilai bagi perusahaan, dan memberikan nilai bagi orang lain. Itu adalah baru nilai kompetensi. Bedanya apa? Ya bedanya mungkin seseorang bisa main gitar, jago main gitar, tapi sebatas skill. Ya, enak nggak? Enak. Wah begitu selesai lagu ditepuk tanganin, wah maning, one more. Upahnya apa? Tepuk tangan. Tapi kalau kompetensi, Anda nuntut saya minta main satu lagu, wani piro. Kan sudah berbeda kan? Gitu ya. Nah kita ke dalam perusahaan itu harus memiliki kompetensi. Maka kehadiran saya di sana bukan sekedar mengisi pekerjaan, tetapi memberikan nilai tambah. Ketika ini dilakukan orang lain tidak bisa sehebat saya. Gitu ya, ada kompetensi. Hal yang lain adalah saya ada capability. Capable untuk tugas tersebut. Ya, dan yang kelima adalah ada capacity. Artinya apa? Ilmu kan dunia terus berkembang, ilmu terus bertambah. Saya punya kapasitas untuk nampung ilmu. Otak saya tuh punya memorinya gede gitu loh. Itu capacity. Jangan dikasih otak sedikit, waduh, pusing, waduh, mumet. Nah ini yang terjadi, maaf ada emak-emak kadang-kadang gaptek. Karena dirinya menganggap capacity-nya sudah optimal. Menganggap dirinya kapasitinya tidak bisa menerima digital. Mindsetnya, maka dia gaptek. Gitu kan? Saya umur segini, berbicara tentang digitalisasi, bicara tentang teknologi, rasanya nggak gaptek loh. Artinya apa? Mindset dan keinginan untuk belajar ada terus. Jadi artinya apa? Capacity saya tambah terus, ilmu saya tambah terus. Belajarnya dari mana? Ya bisa dari bermacam-macam lah kalau ilmu ya. That's fine. Oke Pak, jadi ternyata ada 5 hal nih. Pertama kalau boleh saya ulang lagi, koreksi kalau I'm wrong ya Pak ya. Jadi pertama adalah compensation ternyata ya. Yang kedua adalah career path, yang ketiga adalah kompetensi, yang keempat adalah Capability. dan Capacity. Capacity. Jadi kalau ngomong emak-emak, saya juga emak-emak loh Pak. Iya. Tapi saya tidak gaptek. Nah, ya itu bagian daripada keluar daripada hukum rata-rata. Oke, pertanyaan nomor 2. Pak Min, bagaimana sih dampak terhadap bisnis perusahaan yang didapatkan dalam organisasi yang memiliki nilai tambah? Satu, dampaknya udah pasti perusahaan itu survive, Ya. akan berkembang terus, banyak yang ngelirik. Jadi kalau ada prinsipal, anggaplah prinsipal punya produk, akan ngelirik, perusahaan mana yang bagus sih? Oh saya akan kasih ke dia. Nah itu kan dampak-dampaknya. Ketika perusahaan ini juga anggaplah, ini pemiliknya udah bosen nih, nyari duit pengen dijual. Nilai value dari perusahaan itu kan bukan hanya senilai gedung dan alat mesin, tapi juga organisasinya ikut dihargai. Nilai-nilai orang yang ada di sana dihargai. Nah itu yang memberikan nilai tambah ke dalam organisasi. Ketika kita menjual diri itu adalah kan bukan hanya jual barang, bukan jual orang. Nih saya punya orang sekian banyak, direktur sekian, gajinya sekian. Tapi kita harus lihat, saya jadikan dia jadi direktur tuh investasi perusahaan sudah berapa banyak, beratus juta keluar untuk dia bikin pinter. Nah, itu kan harus dihargai ketika perusahaan itu dijual. Jadi dampaknya ketika kita punya perusahaan bernilai tambah, itu sangat baik dan dilirik orang dan banyak orang senang. Ketiga, perusahaan yang bernilai tambah, pasti banyak orang karyawan yang pengen kerja di sana. Gitu, pasti. Kan secara normatif, saya ingin bekerja di perusahaan yang besar. Itu kan cita-cita setiap orang. Nah, siapa perusahaan besar? Oh, kalau perbankan ini, oh kalau dunia penerbangan ini, oh kalau bisnis telekomunikasi perusahaan ini, oh kalau bisnis distribusi perusahaan ini, oh kalau bisnis kecantikan bisnis ini, perusahaan ini gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya lirikan sehingga apa? Ketika kita mencari orang kan nggak susah. Yang susah itu mencari kecocokan gitu kan. Dan orang-orang bagus akan berbondong-bondong ingin ke sana kan. Jadi ketika rekrut juga kadang jadi dengan mudah. Oke. Ya, setuju Pak Min. Jadi memang kalau bicara perusahaan tuh kalau nyari
karyawan tuh memang sulit kalau kita nggak punya value ya. Iya, Tapi kalau iya, kita punya value, survive dan sebagainya tadi akan mudah mencari karyawan-karyawan yang cocok Kompeten dan ya. kompeten, gitu ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan nomor 3 Pak Amin. Apakah dampak spesifik dalam organisasi yang berbeda dengan yang ada dalam perusahaan bisa menerapkan nilai organisasi yang bernilai tambah? Dampak yang boleh diulang. Oke, apakah dampak dalam organisasi berbeda dengan yang ada dalam perusahaan bisa menerapkan nilai organisasi yang bernilai tambah? Dampak berbeda justru bernilai tambah itu adalah bagian dari perbedaan. Ya, dampak nilai tambah. Pengertian tambah ini kan berarti ada sesuatu yang lebih dibanding perusahaan lain. Iya. Bernilai tambah. Nah, Iya. kata tambah ini adalah ada pembedanya. Satu. Terus kedua, apa sih dilakukan? Ya memang ini dibutuhkan proses panjang, ya. Karena perusahaan bernilai tambah kan nggak selesai secara instan. Ini masuk mulai kalau mau memulai dari awal-awalnya, mulai dari visi misi, value-value yang ingin dicapai oleh perusahaan ini, kemudian bagaimana kita menggunakan kualitas-kualitas orang yang ingin kita rekrut asal ada atau ada pendidikan tertentu, kompetensi tertentu, pengalaman tertentu dan sistem tertentu juga gitu ya. Nah, ini adalah semua hal-hal yang bisa diterapkan. Pertanyaan kita, memang idealnya seperti itu. Saya katakan idealnya seperti itu. Tapi apakah perusahaan akan bisa menerapkan seideal itu? Juga belum tentu. Tetapi setidak-tidaknya kita kan punya benchmark. Oh, kalau di dalam sumber daya manusiaan ini yang terbaik, saya akan menuju sana. Oh, kalau di dalam strategi marketing perusahaan ini yang baik, yang akan contoh, saya akan menuju ke sana. Oh, di dalam logistik, supply chain management ini yang terbaik. Oh, sistemnya begini, saya akan menuju ke sana, gitu kan. Oh, di dalam hal produksi, oh perusahaan ini yang punya produktivitas tinggi. Oh, saya akan menuju ke sana. Sehingga tujuan-tujuan baik. Positif setiap perusahaan dimanapun berada benchmarknya itu adalah bagian yang akan kita contoh, ya. Makanya kalau kita bicara saat ini sebetulnya kan enak tinggal nge-benchmark ke sana ke sini ke sana, cuman pertanyaan sanggup nggak kita nge-benchmark, bisa nggak kita ngikuti, punya nggak orang yang bisa mengcopy paste gitu ya, yang bagus-bagus tadi. Nah, ketika tidak bisa, artinya ya oke lah, nggak bisa 100% kita copy paste, 70% nggak apa-apa kita copy paste sambil berjalan. 70 jadi 75, jadi 80, jadi 85. Kan menuju continuous improvement-nya ada di sana. Maka biaya pelatihan itu diperlukan, ya biaya development itu diperlukan. Karena apa? Ya tujuannya supaya kita selalu lebih baik dan lebih baik. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Amin. Luar biasa, sudah Jawabannya pertanyaan terakhir. menginspirasi kita semua. Oke. Tentunya. Luar biasa. Terima kasih Bu Lestari ya. Tidak terasa Pak Min, ternyata amplopnya sudah habis pertanyaannya. Mungkin saya akan bertanya dulu rangkuman singkat ya dari kedua panelis kita tentang insight yang sudah kita dapatkan pada tema kita hari ini. Mungkin pertama Pak Mulyono dulu Bapak, gimana menurut Bapak? Ini penjelasan Pak Min ini sangat mencerahkan kita nih. Yang tadinya kita mungkin masih belum jelas, sekarang jadi tambah jelas Pak, mengenai organisasi yang berbeda ini. Selain memang harus dukungan dari karyawan, terus kemudian dari sistemnya juga perusahaan atau organisasi ya Pak, yang memang harus mendukung untuk perbedaan itu dan bernilai tambah itu. Kemudian juga lingkungan dari karyawan sendiri memang harus mendukung juga ya Pak, semuanya memang, sehingga ke depan organisasi itu udah tinggal melesat maju dengan cepat Pak ya. Thank you Pak Mulyono. Singkat Ibu Lestari, gimana menurut Ibu tentang hari ini? Ya, kata kunci yang saya dapat dari Pak Min itu adalah ternyata pengembangan manusia dalam sebuah perusahaan itu bisa menjadi sebuah nilai tambah perusahaan itu sendiri. Karena itu berdampak kepada bagaimana karyawan itu bekerja, bagaimana itu karyawan itu bisa cerdas bekerja, dan dampaknya tentunya ke keluarga juga. Itu menjadikan suatu hal yang semakin yakin saya sebagai trainer Pak, bahwa pengembangan karyawan itu adalah hal yang sangat penting dalam
membentuk nilai tambah sebuah perusahaan. Begitu. Luar biasa, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lestari dan juga Pak Mulyono, dan tentunya kepada Pak Mindiarto yang sudah bersedia hari ini yang memberikan banyak sekali tips-tips inspiratif ya untuk pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya membersamai Anda semua tentunya dalam program kita yang inspirasi. Di sini sudah ada 2 panelis. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari. Dan tentu juga terima kasih kepada Pak Mindiarto atas kehadirannya juga dan sudah memberikan banyak sekali tips-tips yang bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, saya Dita Zulaika dan tentunya kru yang bertugas sekarang mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik.